Kembali lagi bersama Bang Lai. Hari ini kita akan mengulas kembali film yang adaptasi dari kisah nyata. Film yang misalkan seorang remaja pemain golf amatiran memenangkan pertandingan golf internasional dengan para pemain profesional. Dan perjuangannya untuk masuk dalam turnamen golf bukanlah hal yang mudah. Bukan karena remaja ini nggak punya skill, tapi karena hidup dari keluarga yang miskin. Di mana saat itu bermain golf hanya diperuntukkan untuk para orang kaya dan bangsawan. Dan kita tahu saat ini juga biasanya olahraga golf sering dimainkan oleh kalangan sultan. Nah, bagaimana keseruan perjalanan hidup si miskin untuk menjadi sang bintang dalam olahraga golf ini? Langsung saja kita ulas alur filmnya. Dan inilah The Greatest Game Ever Played. Film dibuka dari kediaman keluarga Verdon. Kemudian seorang anak yang bernama Harry Verdon menemui para lelaki yang gayanya seperti pemain sulap. Dan lelaki itu berkata, dan film pun baru dimulai. Film berlatar belakang tahun 1900 di kota Brookline, di mana seorang anak yang bernama Francis Ouimet ini orangnya. Ia adalah seorang caddy yang melayani para konglomerat dalam bermain golf. Dan pemilik lapangan golf itu adalah Mr. Campbell, ini orangnya. Francis sering mengintip kegiatan Mr. Camp di kediamannya dan memandangi foto pemain golf idolanya yang terpajang di ruangan Mr. Camp, yang bernama Harry Verdon. Harry Verdon ini adalah pemain profesional kala itu. Ia pemain golf dari kalangan bawah seperti di awal film tadi. Dan karena bakat dan kemampuannya, ia diangkat menjadi golongan atas. Entah angin apa yang datang, esokan harinya Mr. Camp tiba-tiba saja memberikan sebuah stick golf kepada Francis. Dan inilah awal bagi kehidupan Francis. Setiap malam sampai larut, ia bermain golf di dalam kamarnya. Sampai ibunya terganggu karena mendengar bola golf yang bergelinding dari dalam kamar Francis. Saat sarapan pagi, Francis meminta izin kepada ayahnya untuk melihat Harry Verdon sang idola. Karena pada saat itu, Harry berkunjung ke kotanya. Namun ayahnya menolak dan menyuruh Francis pergi ke sekolah. Ibunya yang mensupport Francis dalam bakat dan cita-citanya mengajak Francis untuk datang melihat sang idola dan bolos sekolah. Di tempat itu Harry meminta salah satu pengunjung untuk naik ke atas panggung. Dan tanpa menyediakan kesempatan, Francis langsung naik. Di situ Harry menyuruh Francis untuk memukul bola golf, namun pukulan itu tidak sempurna. Harry sebagai orang yang ramah dan baik hati mengajarkan Francis cara memegang stick golf. Dan Francis kini telah tumbuh menjadi remaja, dan setiap malam ia masih saja berlatih bermain golf. Ia telah memenangkan sebuah pertandingan golf antar sekolah di kotanya, dan surat kabar kemenangan Francis selalu ditempelkan oleh ibunya dalam sebuah buku diari. Pada saat itu Francis menjadi caddy bagi seorang lelaki yang bernama Tuan Ghosting. Hastings maksudnya. Kalau Ghosting itu mah kamu, suka janji yang indah-indah, besoknya kabur. Saat itu Hastings mengajak Francis untuk bermain golf, namun Francis berkata, namun peduli apa, Tuan Hastings tetap menyuruhnya untuk bermain golf bersamanya. Setelah bermain, Mr. Camp sang pemilik lapangan golf mengatakan bahwa bulan depan akan diadakan kejuaraan amatir nasional. Artinya Mr. Camp dan Tuan Hastings meminta Francis untuk ikut serta. Namun untuk masuk ke dalam kejuaraan itu, ia harus meminta izin kepada komite eksekutif. Esokan paginya Francis menemui komite yang didampingi oleh Tuan Hastings. Di tempat itu, para komite eksekutif menolak Francis ikut dalam kejuaraan karena ia adalah seorang caddy. Caddy dilarang untuk bermain golf, apalagi bermain golf hanya diperuntukkan untuk golongan atas saja. Namun saat Francis ingin keluar karena kecewa, salah satu eksekutif itu mengatakan kecuali jika kamu mampu membayar $50 memiliki klub dan sponsor, maka kamu dapat diikutsertakan. Mendengar hal itu, Tuan Hastings siap memasukkan Francis dalam klubnya. Kemudian Francis mencoba meminjam uang kepada sang ayah, namun ayahnya menolak untuk memberikan pinjaman. Karena sang ayah beranggapan bahwa Francis tidak akan menjadi apa-apa jika masuk dalam permainan golf tersebut. Namun Francis tetap mendesak ayahnya untuk memberikan pinjaman uang. Akhirnya ayahnya memberikan uang dengan syarat jika Francis kalah ia harus berhenti dari permainan golf seumur hidupnya. Dan harus fokus pada sekolahnya dan menjadi seorang pedagang. Syarat itu pun deal. Sebelum pertandingan dimulai, pada malam harinya para pemain dikumpulkan dan dijamu di sebuah ruangan. Di tempat itu, Francis bertemu dengan wanita cantik yang bernama Sarah. Senyuman wanita ini seperti SPK, senyum perempuan kesepian. Kemudian Sarah memperkenalkan Francis kepada keluarganya, dan ternyata keluarga Sarah mengenal Francis yang seorang caddy. Pandangan sinis pun terlihat dari tatapan sang keluarga wanita itu. Esokan paginya pertandingan pun segera dimulai. Francis sangat percaya diri dalam kejuaraan itu.
Bola demi bola berhasil ia masukkan dengan sempurna. Keahliannya dalam memasukkan emang sepertinya tidak bisa diragukan lagi. Namun saat ingin memasukkan bola terakhirnya, ia melihat ayahnya menyaksikan pertandingan itu. Entah kenapa, mungkin kurang minum atau bagaimana, ia gagal memasukkan bola terakhirnya. Yang artinya ia gagal, di mana ia harus berhenti total dalam bermain golf dan mengikuti kemauan ayahnya. Film berpindah kepada para pemain golf profesional, di mana sebentar lagi kejuaraan Amerika Serikat akan segera dimulai. Para pemain profesional itu meminta kepada Harry untuk memenangkan pertandingan itu dengan sempurna, karena ia sudah pernah bermain sebelumnya di kejuaraan yang diselenggarakan oleh Amerika. Harry, seorang kebangsaan Inggris, mengatakan bahwa ia butuh seorang partner. Kemudian mereka pergi dan menemui partnernya di sebuah klub malam. Dan inilah partnernya, lelaki seksi yang bernama Ted Ray. Sementara Prancis saat ini telah bekerja di sebuah toko penjualan alat-alat golf. Saat asik bekerja, ia ditemui oleh Tuan Hastings yang membawa seorang lelaki yang bernama Robert Watson, Presiden Asosiasi Golf Amerika, di mana Robert berniat mengikutsertakan Prancis dalam perlombaan golf. Namun Prancis menolak tawaran itu, dengan alasan sibuk bekerja dan tidak bermain golf lagi. Saat Prancis mengantarkan pesanan stick golf, ia melihat pertandingan golf di mana Harry berada di tempat itu. Melihat hal itu, Prancis segera menemui Tuan Watson, Presiden Golf Amerika, dan meminta ia diikutsertakan dalam kejuaraan golf amatir. Namun karena sibuk, Watson mengabaikannya. Dan beberapa saat kemudian, Mr. Kemp menemuinya dan mengajaknya untuk bergabung dalam kejuaraan golf tersebut. Karena sudah terlalu lama sudah terlalu lama tidak bermain golf, Mr. Kemp kembali melatihnya. Di babak penyisihan, Prancis lolos dan siap masuk ke babak selanjutnya. Dan sebelum permainan selanjutnya dimulai, para pemain profesional dan amatir dikumpulkan oleh ketua komite dalam suatu ruangan. Setelah itu, Prancis menemui KD-nya dan meminta besok pagi untuk datang. Namun, KD-nya mengatakan bahwa besok ia tidak bersama dengan Prancis, karena ada pemain golf lainnya yang memberikan tawaran honor lebih besar. Prancis bingung harus memakai siapa untuk jadi KD-nya dalam pertandingan esok hari. Di tengah kebingungan, tiba-tiba saja Jack dan Eddie teman sekolahnya menemuinya. Tanpa basa-basi, Prancis menawarkan kepada Jack untuk menjadi KD-nya esok pagi. Jack jelas tidak menolak tawaran itu. Saat pulang ke rumah, ayahnya mengetahui bahwa Prancis ikut serta dalam pertandingan. Oleh karena itu, ayahnya menyuruh Prancis untuk berhenti. Di lain sisi, ia telah melanggar perjanjian. Dan permainan golf adalah buat mereka para elit, bukan untuk orang miskin. Ayahnya yakin meski Prancis bisa menang itu tidak akan memberikan apa-apa pada dirinya dan keluarga. Namun Prancis tidak mau berhenti. Ia tetap ngotot akan ikut dalam pertandingan. Esokan harinya pertandingan pun segera dimulai. Namun ternyata Jack yang akan menjadi KD-nya tidak datang karena ditangkap Satpol PP pas razia anak sekolah. Akhirnya Eddie menawarkan dirinya sebagai KD. Namun karena masih bocil dan badannya kecil, Prancis enggan menjadikan Eddie sebagai KD. Namun karena Eddie selalu merepet dan memberi keyakinan bahwa ia dapat melakukan tugas sebagai KD, Prancis akhirnya menerimanya dan tertawalah para penonton permainan golf itu. Pukulan pertama Prancis pun dimulai. Dan pukulan pertama ternyata berhenti di rumput yang lumayan tinggi. Sebagai KD, Eddie memberikan semangat dan motivasi kepada Prancis. Sementara ibu Prancis hanya mendengar suara sorokan dari lapangan golf yang tidak jauh dari rumahnya. Terlihat sepertinya Eddie memahami betul tentang permainan golf. Hal itu sangat membuat Prancis senang. Meski bocil, Eddie mampu memberikan motivasi dan arahan kepada Prancis. Sementara di tempat pemain profesional, Harry masih unggul dari para pemain lainnya. Bahkan rekannya Ted Ray, lelaki seksi itu, juga mampu bersaing dengan para pemain lainnya. Bola demi bola dapat Prancis masukkan dengan sempurna, dan kini ia masuk peringkat 5 dalam kejuaraan golf kelas amatir. Dan di ronde kedua, terlihat Presiden Amerika menghadiri kejuaraan tersebut, bahkan memberikan salam kepada Prancis. Di lain tempat, di tempat para profesional bermain, Ted berhasil menaikkan posisinya ke peringkat kedua. Di tempat itu, Sarah menemui Prancis, namun karena Prancis saat ini menjadi bahan liputan para awak media, ia tidak sempat berbicara lama dengan Sarah. Kemudian Sarah menitipkan liontin kepada Eddie agar diberikan kepada Prancis. Hari pertama pertandingan golf dapat Prancis lalui dengan baik. Saat malam tiba, ayah Prancis kembali mengatakan kepadanya agar berhenti saja dari permainan itu, karena mereka tidak akan membayarmu dengan uang. Itu suatu pekerjaan yang sia-sia.
Prancis mengabaikan ucapan ayahnya dan berlalu begitu saja. Esokan paginya hujan membasahi bumi, namun pertandingan tetap berlanjut. Terlihat Eddie telah sampai di depan rumah Prancis lebih awal. Dan pertandingan pun dimulai di tengah hujan yang membasahi bumi. Padahal mereka bisa bermain di pinggir hujan kalau mau, ngapain di tengah hujan coba? Lanjut. Para pemain telah banyak tereliminasi, dan di papan skor, Harry mendapat posisi teratas yang disusul oleh Tetrey dan Frances Ouimet. Permainan semakin lama semakin sengit, ibarat cinta segitiga, antara cinta dan nyaman, manalah yang kau pilih ngap? Terlihat saat ini para awak media memberitakan skor pertandingan melalui siaran radio. Bahkan nama Prancis melambung tinggi di surat kabar. Namanya melambung tinggi seperti hatimu yang melambung tinggi karena cintamu yang diterima oleh doi. Siap. Sementara ayahnya yang bekerja di tembang kenangan, di tambang maksudnya, ayahnya melihat di koran bahwa anaknya berhasil masuk dalam 3 besar pertandingan golf itu. Ronde keempat pun dimulai, permainan semakin panas dan pelik yang menusuk suma dan kalbu yang mengalir jauh menelusuri makna hasrat yang tersirat. Lanjut, terlihat Harry memukul bola golf dan masuk ke dalam kubangan. Melihat hal itu, Harry menyalakan rokoknya agar lebih fokus dan santai. Dan permainan yang mulus nan begitu seksi. Di tengah permainan, Eddie memberikan liontin pemberian Sarah kepada Prancis, dan pasti itu memberikan semangat kepadanya. Karena kayak manapun dukungan dari wanita yang kita cintai, efeknya itu sampai kurang nadi dan tulang sumsum. Dan saat Prancis bersiap memukul bola golfnya, Tetrey dan Harry datang untuk melihat permainannya. Sementara ibu Prancis yang sedari tadi hanya mendengar suara teriakan penonton, memutuskan melihat anaknya bertanding untuk pertama kalinya. Dan akhirnya Prancis menjuarai kejuaraan golf amatir. Artinya ia akan bertanding dengan pemain senior profesional bersama Harry dan Tetrey. Ini adalah pertandingan final yang ditunggu-tunggu. Pertandingan antara 2 orang pemain profesional dari Inggris dan 1 orang pemain amatir dari Amerika. Esokan harinya sebelum pertandingan final dimulai, Eddie dijumpai oleh komite golf untuk mengundurkan diri sebagai caddy Prancis. Dan saat Prancis tiba, para komite menyuruh Prancis mengganti Eddie dengan caddy yang lebih profesional. Namun Prancis menolak tawaran para komite, karena bagi Prancis, Eddie adalah caddy terbaiknya. Dan pertandingan final pun dimulai. Tepukan tangan dan sorak dari para penonton menggema di lapangan golf milik Mr. Kemp. Pukulan demi pukulan terciptalah baku hantam. Permainan terasa sengit, ketiganya bermain dengan sangat baik. Saat Tetrey memukul bola golfnya, ternyata bola itu lari ke rumah mantan. Meski demikian, ia kembali memukul bola golfnya. Dan ternyata bola itu kembali pergi ke rumah wanita yang pernah menolak cintanya. Si Ted lagi sesi ini pun harus gugur dan menyisakan final antara Harry dan Prancis. Terlihat pukulan demi pukulan diarahkan Harry dan Prancis dengan baik. Mereka berdua emang jagonya dalam masuk-memasukkan. Meski Harry adalah pemain profesional kelas kakap, terlihat ia tidak pernah memandang Prancis dengan sebelah mata. Kini Harry mencoba melakukan sebuah trik untuk memenangkan pertandingan itu. Matanya terpusat ke suatu pepohonan saudara-saudara, dan ia segera mengambil gagang sticknya, dan bola golf melambung tinggi melewati ujung pepohonan. Apakah tujuan dari Harry, saudara-saudara? Oh, ternyata itu sebuah umpan pancingan kepada Prancis agar mengikuti arah dan gaya pukulannya. Namun, Eddie segera mengatakan bahwa Harry ingin mengelabui kita. Mendengar hal itu, Prancis segera memukul bola golfnya ke arah yang dia inginkan. Sementara bola golf milik Harry ternyata mendarat dengan posisi yang sulit. Namun bagi Harry itu masih perkara yang mudah. Bahkan bolanya dapat ia masukkan tepat ke dalam lubang. Ahlinya ahli dalam memasukkan. Siap. Kemudian Prancis juga dapat memasukkan bola golfnya dengan akurat. Bahkan saat ini Prancis unggul 1 pukulan dengan 1 ronde yang tersisa. Dan inilah ronde terakhir dari final. Kembali pukulan demi pukulan mereka arahkan ke dalam lubang. Terlihat juga para hadirin dan hadirat memberikan dukungan kepada mereka berdua. Terlihat tangan Prancis gini gemetar di sesi terakhirnya yang membuat bolanya tidak masuk. Sayang sekali saudara-saudara. Akibat hal itu skor mereka menjadi sama. Dan Prancis gini harus dapat memasukkan bola golfnya dengan akurat jika ingin dapat menjuarai pertandingan golf tersebut. Dengan hati-hati dan penuh konsentrasi, namun sepertinya ada keraguan dari lubuk hatinya.
Melihat hal itu, Eddie segera memberikan motivasi dan semangat. Dan Prancis memenangkan pertandingan kejuaraan golf antara pemain amatir dan pemain profesional. Terlihat ia digotong para penonton dan menyawernya dengan uang. Bahkan ayahnya ternyata di tempat itu untuk melihat pertandingan final dan memberikan uang juga. Dan di akhir film, Harry menemui Prancis dan mengatakan ucapan selamat atas kemenangannya dan mengajaknya untuk bermain lagi suatu saat nanti. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat menginspirasikan. Oke teman-teman, banyak hal yang dapat kita pelajari dari film ini. Semua orang pasti memiliki harapan dan tujuan dalam hidupnya. Namun ingat, hanya orang-orang yang benar serius menjalani tujuan hidupnya yang dapat menggapai harapan itu. Dalam meraih cita-cita tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Penolakan, kegagalan, dan air mata menjadi pengiringnya. Namun hal itu jangan jadikan alasan untuk berhenti meraih cita-citamu. Tetaplah berjuang dan berlatih. Kamu bisa karena kamu adalah manusia yang diciptakan dengan modal talenta yang sudah Tuhan titipkan. Dan kembangkanlah talenta itu semaksimal mungkin. Dan di akhir kata, sampai kembali lagi di alur film selanjutnya.